Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi dengan NIM 06031382227099. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai kolase yang telah saya buat. Pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan definisi konsep pajak. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis pajak. Yang ketiga, menjelaskan fungsi pajak. Yang keempat, mengetahui sistem pemungutan pajak. Yang kelima adalah mengetahui subjek dan objek pajak. Yang keenam, menjelaskan tarif pajak. Yang ketujuh, mengetahui tempat pembayaran pajak. Dan yang terakhir adalah tujuan pajak. Definisi pajak. Definisi pajak menurut Profesor Dr. Rohman Sumitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik kontra prestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut Profesor Dr. PJ Andriani, pajak adalah iuran yang dilakukan rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan, wajib membayarnya menurut peraturan dan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara dan menyelenggarakan pemerintahan. Jadi kesimpulannya, pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal balik yang dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak pusat yang terdiri dari PPh, PPN pajak tambah nilai, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, bea materai, bea lelang, bea masuk impor, bea masuk tambahan impor, cukai. Kemudian pajak daerah yang terdiri dari pajak reklame, pajak kendaraan motor, pajak hotel, restoran, pajak tontonan, BBM, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Ketiga adalah pajak campuran, yaitu pusat dan daerah, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kedua adalah jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, kemudian PPN atau pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, bea materai. Yang dikelola oleh Jenderal Bea Cukai adalah bea masuk tambahan, dan cukai. Kemudian yang dikelola oleh pendapatan daerah yaitu pajak reklame, pajak kendaraan motor, pajak hotel, restoran, pajak tontonan, pajak reklame PBLN, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Fungsi pajak ada dua, fungsi budgeter, fungsi anggaran. Fungsi budgeter atau fungsi anggaran ialah fungsi pajak di sektor publik yang merupakan alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat ke kas negara berdasarkan undang-undang. Yang kedua adalah fungsi reguler atau fungsi mengatur. Fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan, misalnya dengan mengadakan perubahan, memberikan pengecualian, keringanan, dan lain-lain. Dan sistem pemungutan pajak yang ada sistem self-assessment untuk memberi wewenang kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terhutang. Yang kedua adalah sistem official assessment, itu memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Yang ketiga adalah sistem withholding, yaitu memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus, bukan wajib pajak, untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Kemudian selanjutnya adalah subjek dan objek pajak. Masyarakat termasuk subjek pajak. Subjek pajak itu adalah terdiri dari orang pribadi, badan, atau yang dikenakan pajak. Sedangkan objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak, yaitu penghasilan, penyerahan barang dan atau jasa, pengalihan atau perolehan hak atas aktiva, kekayaan tertentu yang dikenakan pajak, dokumen, dan lain-lain. Kemudian materi selanjutnya adalah tarif pajak. Tarif tetap, yaitu jumlah pajak tetap berada pada jumlah berapapun jumlah pendapatan. Yang kedua, tarif proporsional. Jika penghasilan kecil, jumlah pajak kecil. Jika penghasilan besar, jumlah pajak besar. Yang keempat dan ketiga, tarif degresif. Jika pendapatan semakin besar, tarif pajak semakin kecil. Dan yang terakhir adalah tarif progresif, yaitu jika pendapatan semakin besar, tarif pajak semakin besar.
Kemudian adalah tempat membayar pajak. Untuk bayar pajak, kita bisa melalui kantor pelayanan pajak, bayar secara langsung, atau melalui bank, melalui teller atau transfer, atau melalui petugas pemungutan pajak yaitu membayar di tempat tertentu, ataupun melalui online yaitu sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang terakhir adalah tujuan pajak. Tujuan utama dari penerapan pajak adalah yang pertama, membiayai pengeluaran negara. Dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan negara seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah menstabilkan perekonomian. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian, misalnya melalui kebijakan fiskal. Yang ketiga adalah mendorong keadilan sosial. Pajak dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan menggunakan pajak yang lebih tinggi pada kelompok masyarakat yang lebih mampu. Yang terakhir adalah melindungi industri dalam negeri, yaitu pajak impor dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk impor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.